Iya, maksud gue daripada Marcel di Tangerang Selatan, mendingan gue kan. Malah udah untuk tahan. Saudara gue ada yang main judol. Emang kan kenapa orang miskin main judi? Lu nggak diajak, lu miskin. Maksud gue gitu loh. Pak Ogah, apa coba gunanya Pak Ogah? Gak ada gunanya itu orang-orang pada. Seriusan pengangguran. Dia nganggur bukan karena gak ada kerjaan, emang males. Oke, menurunkan kualitas hidup tuh. Ada orang brengsek yang pakai sembarangan tuh ngeselin sih. Terlalu berat lawan Anies. RK pun gue rasa nggak bakal maju sih. mikir-mikir ya gitu. Kalau nanti gue kalah lagi misalnya katakan, terus tapi gue endorse makin banyak, ya kita lanjutkan lah sampai jadi tim ses Pilpres one day kan gitu. Menurut gue ya orang yang layak ngomongin demokrasi itu cuma Fahri Hamzah. Selain Fahri Hamzah itu bullshit menurut gue. Iya, saya loyal sama partai saya. Saya akan siap tegak lurus. Kagak lah, nggak dibayar Saya apa petugas dong. partai. Makan sendiri kok. Ngapain lu loyal sama orang? DPD kerjanya apa? Oh iya. Gua nggak paham DPD Langsung ditembak semua kawan DPD itu kerjanya apa? Selamat datang di Jodea Kepo. Hari ini kita kemarin udah banyak narsum-narsum di bidangnya, kali ini bos ini caleg FVP bos, tapi caleg kalah juga sama kayak gue. Kita kedatangan calon wali kota di masanya nanti yang akan datang, the one and only Bro Gamal. Yo, Selamat Jo. datang. Thank you Jo. Selamat datang di UMKM Super Mikro ini. Salaman dulu dong. The next Deddy Kobuzer ini. Aduh, Paten. Selamat datang. Caleg Gimana? kalah. Mau ngobrol apa? Kita sesama caleg kalah. Kita harus berbagi tips. Gimana Kak? Life after pencalekan. Gak ada yang berubah, sama aja. Apa yang lo highlight dari hal kemarin yang terjadi? Kan kemarin suara sekitar 1050 tertinggi di partai. Iya. Dan apakah itu apa yang menjadi highlight lo? Ini kayak gue harus evaluasi ini. Gak ada evaluasi kalau dari gue ya. Gue memang tahu gue gak akan menang. Karena Pada momen tersebut. nggak, dari awal nyalek pun gue tahu gue gak bakal menang. Pertama gue masuk lewat partai Gelora. Partai kecil beda sama PSI. Kalau di PSI mungkin suara gue 5.000. Ini partai Gelora kan. Di Jakarta partai kecil. PSI kan partai besar. Iya. Dan kedua juga, gue gak pernah sekalipun turun ke lapangan. Oke. 0 rupiah juga. 0 rupiah. Gak ngapa-ngapain, gak ada baliho, gak ngapa-ngapain, literally gak ada keringet. Nol, semuanya nol. Bahkan sebenarnya gue plus karena banyak endorse. Oh, iya. Endorse dari caleg lah, dari apa, banyak macam-macam. Malah justru minta di endorse sama lu Kak? Ya katakanlah jadi buzzer gitu misalnya. Jadi sebenarnya nyalek kemarin ya untung. Tapi pasti kalah gak? Pasti kalah karena emang gak ngapa-ngapain. Tapi kan gak keluar duit. Gak war duit. Oke. Nah, tapi dari hal kemarin nih, lu bakal ngelakuin hal yang sama di 2029? Sama tapi gue tambahin lah. Seperti Gue akan pakai baliho. tapi turun nggak? Turun sekali-kali. Akan turun sekali-kali. Kenapa sekali-sekali? Karena gini, bagi gua percaya belusukan, Yes. salaman, karena gue bisa tahu emosinya. Hmm. Kan gue paling sepakat hal tersebut karena waktu gue ngerasain langsung nih orang beneran pengen ketemu sama gue, nih orang seneng gak waktu gue ketemu. Dan secara apa yang terjadi 2024 kemarin, kebanyakan digital ternyata gak ngefek sama elektoral. Iya, tapi orang kayak gue, market gue itu niche. Market gue bukan orang menengah ke bawah. Karena janji gue gak disukai oleh orang menengah ke bawah. Atau mereka mungkin gak peduli. Oke. Jadi DPRD kan menang gak harus banyak-banyak. Kalau di PSI pun 5.000-6.000 bisa menang malah. Ya ngapain gue harus ngambil market yang semua orang ambil, katakan yang di menengah ke bawah. Yang mana itu pertarungannya lebih ke berasnya. Kan sulit, Oke. itu bukan kekuatan gue kan. Oke. Jadi gak ada gunanya kalau gue turun ke market yang salah gitu. Dan tapi kan market itu kecil. Oh ya, kalau cuma nyari suara 10.000 Ada. dari orang menengah dan menengah ke atas masa? Kemarin dapilnya apa aja Kak? Sorry. Dapil gue di Jaksel. Jakselnya Jaksel di tapi Jaksel sebelah Jaksel Perjuangan. Jaksel Perjuangan namanya Nah, ya. tapi kan Jaksel Perjuangan kayak itu yang macam-macam deket ke Depok berarti ya? Yang lebih dekatnya ke Tangerang Selatan.
Pesanggerahan, Kebayoran Baru, Kebayoran gitu. Nah, tapi kan di situ mereka punya market secara clear adalah orang-orang yang butuh ditemuin secara langsung. Gue gak ngapa-ngapain. Gue itu kalah kemarin karena bahkan gue nggak nyebutin gue partai apa. Nah, di 2029 Jadi kalau ini ngomongin dagang ya, gue nggak punya CTA. iya. Orang suka sama gue, dia bahkan nggak tahu harus vote gue di mana karena gue nggak pernah nyebutin gue partai Iya sih, mana. gue gak pernah lihat Kak Gamal. Banyak banget orang yang DM gue, dia mau nyoblos gue tapi nggak bisa karena nggak ketemu. Oh. Dia cari-cari pun partainya pun partai kecil, dia pun nggak ngelihat ke partai itu mungkin. Oh. Kalau gue sebutin CTA gue, minimal gue effort dikit lah nyebut CTA gue kampanye sedikit lah misalnya. Segitu bisa lebih gede tuh suara tuh. Nggak mungkin 1.000. Apalagi kalau gue masuk ke partai yang lebih proper di Jakarta katakan, yang ya basisnya lebih besar gitu. Oke. Mungkin gue bisa dapat suara-suara tiba-tiba nggak tahu dari mana gitu. Iya. Jadi ya pasti kalah kemarin pasti kalah. Terus kalau ngomongin di Kebayoran banyak orang menengah ke atas juga, Lebak Bulus Cilandak banyak juga. Kalau gue nyebut di dapil gue tuh dapil online. Jadi yang kesentuh sama sosmed. Jadi kan memang orangnya nggak ada di depan, nggak nongkrong di depan, tapi komplek kosong. Tapi ternyata di situ ada orangnya banyak gitu-gitu ya. Orang-orang online. Gitu. Iya ya kayak gitulah. Jadi kalau diturunin pun ya banyak juga yang bisa diturunin. Cuman nggak tahu, gue nggak mau bersaingnya sama yang bukan powernya. Gue bukan di situ kan. Gue nggak mungkin menang lawan yang gue nggak ada powernya gitu loh. Oke. Ini kan kayak jualan produk. Lu jangan cari market yang mentang-mentang itu marketnya besar tapi lu nggak punya power, ya lu ngapain turun di situ? Buang-buang keringat, buang-buang waktu dan ngapain gitu. Make sense. Nah, ngomongin berarti soal tadi dengan cara Bro Gamal kayak gitu, apakah ada pertimbangan pindah partai? Ya, gua Iya, langsung diiyain. kalau gua mau menang gua harus pindah partai. Kalau mau menang. Iya dong. Itu kan logika aja. Ini Jadi kan, kemarin ini tes ombak doang nih. oh iya jelas. Jelas sama doang. 100%. Nggak ngedeal sama partai kamu harus di sini terus. Kita bangun partai ini. Enggak lah. Dan dari partainya juga nggak mau mengikat gitu. Enggak, santai. Santai aja kan itu. Kan kalau kita jadi caleg kan saling membantu aja. Gue dibantu, diberikan kesempatan, ya gue membantu juga dapetin suara tuh. Meskipun kalah gitu. Tapi tipikal Bro Gamar ini yang bakal sebagai politisi yang into banget sama kerja-kerja partai, atau lo akan turun pas masa-masa pertarungan aja? Gue sih kalau ngomong turun nih apa maksudnya nih? Turun maksudnya muncul sebagai seorang kader partai. Oke. Atau lo akan, ini kan ngomongin perjalanan ke depan ya setelah 2024 selesai. Ya, ya. Apakah seorang Kak Gamal itu nanti kan misalnya mau pindah partai atau tetap di partai yang sama, dia akan menunjukkan identitas sebagai orang partai. Kerja-kerja partai, ikut kunjungan gitu kan, kayak angkel-angkel anti-anti ini. Enggak sih. Gue nggak percaya sama partai sebenarnya sih. Jadi gue pindah partai pun gue pindah hanya karena masalah ya kemungkinan menang lebih besar aja. Itu pun gue akan jujur. Gue nggak akan diem-diem. Gue gak percaya partai, jadi gue gak bakal loyal sama partai manapun. Kalau gue pindah pun ya gue pindah hanya karena gue pengen nyalek aja, karena peraturannya demikian kan gitu. Kenapa lu gak percaya partai? Ya gue gak percaya aja. Mungkin belum sadar aja, mungkin ada fakta yang belum gue tahu. Tapi ya menurut gue semua partai ya sama aja. Yang beda adalah kemungkinan menangnya. Kalau masuk di Gerindra jadi caleg DPRD susah menangnya, partai kebesaran. Kalau ya memang kalau ngomongin ideologis mirip-mirip gitu kan. Mirip-mirip aja. Tapi wah tapi gue baru pertama kali ketemu lagi orang yang bilang gue gak percaya partai. Gue percaya partai yang ada yang bisa lebih menang dibanding yang enggak gitu. Itu aja. Nggak lebih dari itu gitu. Tapi dibilang apakah akan loyal, menjilat. Kan misalnya lo anak muda nih ikut sayap kepemudaan,nya gitu, acara-acara. Nggak akan sih. Nggak mungkin. Mustahil. Masa nggak berubah pikiran itu kalau? Nggak akan. Ya kalau gue datang ke partai ya mungkin gue benar kan gue bisa bantu dapetin suara yang lumayan katakan. Tapi ya kasih aja. Kasih nomor berapapun nggak masalah. Bebas tuh ya? Bebas. Di Gelora kemarin gue nomor terakhir. Nggak masalah. Iya, suara nomor 1. Yang penting peraturannya harus pakai partai, ya kasih gue slotnya aja, nggak masalah. Jadi memang secara realistis lo menjadikan ini sebagai kendaraan aja ya? Iya, dan gue akan pilih partai yang di Jakarta menengah, nggak yang besar, nggak yang kecil. Ya teknis logika permainannya aja kan. Nah, tapi balik lagi. Kan ini ngomong soal teknis pencalekan nanti ke depannya misalnya ya.
kan ini jadi kendala juga nih. Kalau lo di digital, lo kan jual program. Lo ngomongin apa yang lo perjuangin gak? Sedangkan realitanya di grassroots nih, gue pribadi turun juga ngomongin program. Gue pengen ngurusin BPJS yang gampang. Gue pengen ada sekolah yang ditambah untuk anak-anak di Jakarta, di Jaktim terutama waktu momen pencalekan kemarin. Tapi muka orang-orang ini banyak yang diem tuh, flat. Tapi pas giliran ibu-ibu, ayo kita main games, wah happy tuh. Nah jadi kan ini, apalagi kalau di digital, lo ngomong gagasan, memang marketnya meskipun berbeda ya, tapi kecenderungan seseorang di dalam ekosistem politik ini kan, lu membuat sesuatu yang happy, perasaannya dulu, baru gagasannya gitu. Nah itu gimana? Ya mungkin salah market. Kalau turun ke bawah orang pengennya main games. Makanya gue gak mau turun ke bawah kan. Gue gak mau main games gitu. Oke. Dan kalau dibilang jual program, programnya menarik gak buat masanya? Ya kalau kita ngomong katakan mau ngurusin BPJS di online, ya kalau menarik mungkin laku. Kalau gue benar-benar harus turun ke bawah ya gue gak usah nyebutin program lah. Udah tahu emang mereka maunya main games. Ya main games aja kalau emang gue mau melakukan itu. Maunya ngambil hatinya aja gitu. Iya kalau emang gue mau menang dengan market yang itu ya ngapain gue pikirin Tapi program. realistis banget sih. Ya karena gak akan menang kalau gak realistis. Karena kan lawan lu tuh lebih kayak daripada lu. Dia punya program-program yang sebenarnya bukan program caleg. Katakan masa ada orang nyalek. Programnya program cek kesehatan gratis. Itu kan bukan kerjaan anggota legislatif. Ini kontes banyak-banyakan pahala apa kontes orang pinter apa bego gitu maksud gua. Gak nyambung. Bikin program pangan murah. Bukan kerjaan lu, itu kerjaannya. Lu dinas, kan lu bukan. Tapi kan kalau misalnya program, misalnya nih, gue devil advocate aja ya. Ya harus dong. Nah Silakan. maksudnya kalau misalnya program pangan murah, lu pemberdayaan pangan murah, kan nanti dia dewan-dewan ini kalau misalnya dia terpilih, dia kan berhubungan dengan dinas-dinas terkait, dan itu yang memfasilitasi dia. Iya, uangnya harus uang dinas. Ini kan bikin pakai uang sendiri kan? Karena belum masuk. Dia harus mendorong itu ke dinas, bukan dia bikin sendiri. Jadi dia fasilitasi. Dia bukan dinas. Oh iya benar. Dia mendorong yang harusnya ada. Ayo ada, bukan dia yang ngerjain. Jadi memang ya selama kampanye pun dia harusnya melakukan tugas-tugas kedewanan tadi itu ya. Misalnya ada urusan BPJS ya kita bantu urusin ke sana. Bukan mereka yang yang lo janjikan harusnya pekerjaan legislatif ya, bukan pekerjaan dinas gitu. Ya nggak nyambung menurut gua. Lu kasih cek diabetes gratis, cek diabetes. Apa isi otaknya maksud gua gitu loh. Gue kemarin ngelakuin itu masalahnya. Banyak yang ngelakuin itu. Iya, tapi kalau itu berhasil dan gua gagal ya kenapa enggak kan gitu. Tapi gue juga kalah. Ya kan lebih daripada gua kan suaranya. Jadi, nah itu tadi kan ngomongin, gue ketemu sama teman-teman juga beberapa, dan gue ngecek juga beberapa teman-teman yang fokus. Gue minder pribadi. Wah gila nih Bro Gamal pasti jadi nih. Wah logika gue udah FVP mulu nih. 1 juta, 2 juta, berapa ratus ribu. Ada temen gue juga yang nyalek di Jaksel. Jutaan. Wah kawan duduk nih. Tapi ternyata enggak. Enggak lah. Kalau mungkin dapilnya itu satu Jakarta, mungkin gue jadi. Nah karena ini ngomongin market dari sosmednya itu juga kan. Ini kan ngomongin fragmentasinya dibagi 10 dapil. Kalau dibagi satu Jakarta, menang gue itu pasti. Asalkan gue ganti partai ya. Kalau gitu kenapa nggak DPD? DPD kerjanya apa? Oh iya. Gua nggak paham DPD. Langsung ditembak sama kalau DPD itu kerjanya apa? Gue nggak mau kerja yang menurut gue apa kerjaannya gitu. Gue nggak tahu mungkin tapi apa gitu. Tumpang tindih sama DPRD. Apa kerja Sama DPR RI itu. sama DPR? Kalau dia wakilin Jakarta misalnya, ya apa maksud gue? Ada DPR RI juga, DPRD juga udah ada. Itu kan hanya amanat undang-undang aja harus ada DPD kan? Atau mungkin gue yang kurang paham ya? Tapi misalnya kan kayak Komeng. Ya. Yes. Kemarin kan beliau tahu gitu dia meskipun belum terjun langsung, dia ada hal yang pengen diperjuangin lah. Kayak dia pengen bikin ruang publik lebih banyak untuk kesenian dan segala macam itu. Kan itu berarti bisa didorong dong. Dengan market lo yang misalnya kita ambil sampel Jakarta tadi ini, market yang besar, sekaligus besar gitu, untuk bisa membuat lo duduk. Bukan itu sih yang ingin gue dorong. Yang ingin gue dorong kan gue ingin menegakkan perda-perda yang udah ada.
itu nggak bisa di DPD ataupun di DPR RI gitu loh. Oke. Harus DPRD. Dan memang lebih nyata juga dengan Dan program. lebih nyata juga dan kalau ngomongin karir, ya DPD itu menurut gue yang paling enggak dibanding DPRD dan DPR RI gitu loh. Dibanding DPRD, Kalau ngomongin karir ke depannya, yang dari DPD berapa yang kemudian akhirnya jadi DPR, jadi tiba-tiba jadi wali kota, jadi gubernur. Kalau kita ngomongin chance dari DPR dan DPR RI lebih tinggi kan, karena memang lebih nyata aja gitu loh. Apalagi DPR itu nyata itu, cuman ya mungkin kalah pamor sama DPR RI gitu kan. Oke, kalau ngomongin hal tersebut, kan ini ngomongin juga apa yang lu perjuangin kan kak. Kayak tadi kan kita udah sama-sama sering dengar di banyak podcast bahwa lu kesel banget sama yang namanya parkir liar dan lain sebagainya, pungli. Dan itu memang mainnya. Ya urusan perhubungan lah, contoh parkir liar, ya gue gak suka. Harusnya kan yang kerja adalah Satpol PP, razia itu para pengangguran. Ada juga orang yang suka parkir sembarangan di perumahan atau di jalanan. Dorong dong ke dinas perhubungan, lu kerja dong derekin ini orang-orang kurang ajar, pelanggar aturan gitu loh. Itu yang ingin gue dorong. Salah satunya untuk kebanyakan yang gue omongin tuh itu. Nggak di luar itu? Luar itu banyak macam-macam. Contohnya gini, Ahok itu bikin RPTRA. RPTRA itu kan adalah taman-taman dalam gang. Padu, iya. Bagus karena orang-orang di gang itu rumahnya lembab-lembab. Nggak ada matahari, itu gang tuh gangnya tuh lembab banget. Dan kalau rumah lo lembab, quality of sleep lo bakalan buruk, kesehatan lo bakalan hancur. Lu nggak bisa bergerak, lu bisa kena diabetes karena nggak ada ruang gerak juga. Lu kerja pun akhirnya nggak produktif karena ya untuk sleep quality lo sangat buruk gitu kan. Ujung-ujungnya ekonomi berantakan. Well, ini memang isu-isu yang akan lebih kemakan kalau misalnya ngomongnya secara luas besar sih, secara digital. Yes, kalau gue ngomong, Bu, saya mau ajuin banyakin EPTRA di gang ibu. Saya butuhnya beras, kan dia bilang gitu. Padahal EPTRA bisa bikin dia punya beras. Tapi kan dia nggak nyampe aja, gitu loh. Iya. Gitu. Tapi lu nggak menyalahkan kan dengan cara-cara yang market mereka segala macam ini? Atau menurut lu cara lu ini udah paling sebenarnya harus kayak begini nih? Semua sah. Wamen Manford kan, semua sah, cuman gua tidak mau melakukan itu. Pilihan pribadi. Karena buang-buang uang menurut gua, karena uang gua pasti akan kalah juga sama dari 10 yang ada itu gitu loh. Emang money politik. Nah, ini money politik nih. Kan kelemahannya kalau misalnya turun ke lapangan itu kan cenderung ada indikasi-indikasi banyak yang melakukan money politik segala macam gitu kan. Ini jadi concern juga menurut gua. Dibandingkan ya sejujurnya yang gue kemarin lakukan adalah gue pengennya share apa yang jadi visi gue, mimpi gue buat di legislatif dan kedepannya. Cuman balik lagi karena banyak yang sukanya bingkisan, jadinya money politik lah yang jadi barang bawaannya mereka gitu. Dan menurut lo ini ekosistemnya udah sehat belum sih buat orang-orang kayak kita? Lu bukannya bawa bingkisan tadi lu bilang? Gue nggak bawa bingkisan. Bikin kesehatan gratis itu? Oh, itu bingkisan menurut lo? Nggak nyambung sama pekerjaan lo tuh. Tapi kan itu tetap intinya bingkisan. Tapi kan peraturan Bawaslu itu bukan bingkisan. Nah gue tidak melakukan hal-hal yang dilarang Bawaslu. Yes, betul. Jadi kalau misalnya sembako misalnya, gue nggak kasih gratis. Yes. Karena secara tertulis itu harus bayar. Tapi lu subsidi kan? Subsidi. Yes. Nah itu ekosistemnya jadi gimana? Iya menurut gue itu pun bingkisan. Cuman tidak menyalahi aturan. Tapi kan ada banyak yang menyalahi aturan jadinya kan? Ya, gue kebetulan ya, gue benar-benar tidak ikut ngitung suara, gue nggak ngejagain suara gue. Jadi benar-benar. Gue literally nggak tahu apa-apa. Gue literally tidak ngapa-ngapain sama sekali. Bahkan gue nggak pernah ikut acara partai. Gue literally nggak tahu apa-apa. Cuman waktu kita ketemu di acara itu aja. Yes. Oh, lu juga nggak pakai atribut. Itu pun gue dipinjemin sama temen gue di Gelora itu. Jadi lu nggak punya atribut Gelora? Nggak punya gue. Kan gue bikinin gak? Apaan? Atribut Gelora. Boleh, gue simpan. Gak apa-apa. Tapi gak kepake dong. Ya kan gue gak pakai acara partai. Oke. Di partai manapun nanti gitu. Nah, balik lagi. Soal apakah ini udah jadi tempat yang ramah menurut lo ekosistem ini dari pandangan lo lah. Yang tadi tidak terlibat banyak dengan urusan kepartaian. Ini tempat yang ramah untuk orang-orang yang jual gagasan, yang menawarkan ide, terus untuk anak-anak muda terutama. Menurut gue ramah, ini kan masalah pinter-pinteran aja cari celahnya. Pilpres 2014,
itu ramah buat yang nggak punya duit loh. Jokowi lawan Prabowo. Iya, Jokowi cuman baru mulai. Jokowi yang dukung cuman sedikit, Prabowo yang dukung banyak dan kayak Prabowo. Tapi buat Jokowi karena dia tahu celahnya, dia tahu dia jual harapan tuh, dia jual harapan. Tagline-nya itu copywriting-nya Jokowi adalah kita. Seakan-akan kita yang butuh sama dia. Padahal mah dia yang butuh sama kita, butuh vote kita kan. Tapi dia yang bikin tagline-nya pintar tuh. Timnya. Timnya pintar tuh, Jokowi adalah kita, masuk gorong-gorong lah, masuk ke bagaimana. Jual value-nya kan ini berbeda nih, bukan elit. Itu kan pinter-pinter dia tuh. Belum tentu kalah juga sama yang berduit. Apalagi yang berduit itu semua ngelakuin hal yang sama, membosankan. Justru peluang menurut gue sebenarnya kalau kita mau serius gitu loh. Berbeda ya. Yang salah adalah kalau udah tahu duit kagak punya, koneksi pun kalah, ngikutin cara yang dipakai sama orang-orang kayak Yang punya duit tadi. punya duit gitu. Ya pasti kalah lah kan gitu. Mending diem dulu maksudnya begitu kan. Jadi ekosistem ini akan menjadi ramah kalau kitanya sendiri pintar mencari celah tersebut. Semua ada marketnya lah. Orang jualan barang kan di online shop banding-banding harga misalnya. Tetap aja akan ada brand yang niche, yang mahal, yang berhasil. Karena market selalu ada. Apalagi DPRD suaranya nggak harus banyak-banyak amat. 10.000 pun bisa dibilang aman lah. Nah lu bakal bertarung lagi nih 2029 ini? Pengen lah. Di DPRD, dapil yang sama? Dapil mungkin berbeda. Dapil mana? Dapil nggak tahu, kita lihat dulu ntar ke depan nih. Survei dulu lah. Survei. By data dulu lah. By data. Ini kan bukan game halu ya? Ini bukan game halu. Gue mau menang. Betul. Kemarin kalah nggak apa-apa karena emang gue mau kalah kemarin. Memang ini kan ya ini belajar lah ya. Bukan belajar lah. Ini bercanda lah kemarin tuh. Asli. 2029 gue harus Jadi lu menang. nggak pusing, nggak stres gitu? Gue nggak punya saksi, nggak punya. Gue nggak ngitung suara. Gue baru tau suara gue dari Belmondo. Dia ngasih tau gue suara gue. Bos lu tahu ya, gue tiga minggu nggak tidur ngitung suara. Oh, gue nggak ikutan ngitung suara. Bahkan gue nggak tahu hitungnya di mana. Gue nggak tahu. Gue bahkan nggak nyoblos. Kok bisa? Jadi kebetulan KTP gue itu masih di dapil 8. Oh. Gue udah pindah cuman belum sinkron. Gue udah pindah ke dapil 7. Alamat gue sekarang dapil 7. Belum sinkron. Waktu pengurusan datanya nggak. Iya, undangannya nggak sinkron. Gue disuruh ke dapil 8. Gue nggak mau. Karena memang menurut lu Gue cuman bisa datang ke dapil 7 TPS yang mana aja buat nyoblos pilpres. Ya gue nggak mau. Mending gue tidur di rumah. Kalau bisa nyoblos buat diri gue sendiri, gue nggak mau. oke. Ya akhirnya gue nggak nyoblos. Satu suara berharga. Tapi lu kalah sih. Tapi gue pasti kalah. Jadi gue nggak datang. Jadi ya memang dari awal kawan udah set bahwa ini bercanda gitu ya. Gue nggak datang ke TPS. Gue nggak nyoblos Prabowo ataupun Anies ataupun Ganjar gitu. Gue nggak nyoblos. Ini kayaknya belum pernah diomongin di mana-mana deh. Ya yang nggak nyoblos pasti gue doang caleg lah. Pasti kan nyoblos lah caleg mah. Iya. Tapi nanti gue akan serius dan gue akan nyoblos pasti nanti kan. Jadi gitu. ini ngeliat survei dulu mau dapil mana. Iya. Tapi Jakarta Iya. belum tahu. Nggak, harus Jakarta. Karena market digital juga banyak kan. Bukan. majority. Gue bisa lebih menang di Bekasi kalau ngomongin menang-menangan. Oh. Tapi gue tinggal di Jakarta. Gue pengen di Jakarta dong. Gue pengen merubah. Bangun kota ini. Ya gue cinta Jakarta, ini kota gue ini. Gue untung kalau ini kota bagus. Kenapa Bekasi? Di Bekasi memang ya datanya begitu. By statistik Bekasi. Statistik begitu. Oh, orang-orang Bekasi ini suka yang berisik-berisik begini nih. Mungkin gitu kan. Tapi gue nggak mau Bekasi. Lu bakal seberisik itu nggak sih Kak kalau di DPRD? Bayangan lu? Harusnya iyalah. Tapi nggak tahu tiba-tiba gue berubah. Kita nggak Nah tahu kan juga bedanya kalau misalnya di DPRD ini kan bukan kepentingan satu orang kan, kepentingan fraksi, satu kelompok. Nanti menurut lu nggak A, kawan-kawan bilang Ya. B, C, D, E, diem nanti. Ya gini, kita negosiasi aja lah. Kalaupun gue harus diam sama yang lu mau, lu kasih gue jatah juga lah. Jatah apa nih? Yang gue mau, lu diam. Oh. Misalnya lu punya kepentingan, katakan di apa yang gue nggak boleh berisik. Tapi di sisi di bidang yang gue mau, lu diem. Maksud gue ganti-gantian lah gitu. Kalau Cincai aja boleh. ternyata nggak nemu titik tengahnya, lu mundur. Mundur lah. Buat apa? Tapi masa nggak dikasih sih? Mau gue taruh TikTok? Kan takut dia juga. Iya. Gue cuma minta hal simpel. Gue kan nggak mau ganggu bisnis orang. Ganggu bisnis orang sih. Gue cuma mau hal-hal yang simpel aja gitu. Parkir liar. Iya. Nggak ada gunanya. Itu orang parkirin gue buat apa? Gue punya SIM kok. Apa lu parkirin gue, lu nggak berguna aja. Sedangkan caleg-caleg ini kan masuk kampanye segala macam parkir liar malah dikasih lebih.
Walau bro kasih lebih. Iya. Kalau gue 1.000 gue gak mau ngasih. Kalau caleg-caleg kan udah kasih lebih. Iya. Tambahin APK. Ya. Pak Ogah, apa coba gunanya Pak Ogah? Gak ada gunanya itu orang-orang pada. Seriusan pengangguran. Dia nganggur bukan karena gak ada kerjaan, emang males. Oke, memilih untuk melakukan hal tersebut. Ngapain jadi Pak Ogah? Menyalahi undang-undang, secara agama pun salah semua. Cuma kan orang kita kan kebanyakan feodal gitu aja. Kasian. Kasian. Gak enak warga sini gitu ya. Iya gitulah. Oke. Wah ini keras banget sih. Top banget itu tangan dulu dong buat beragama. Ntar kalau menang mungkin berubah, langsung baik sama Pak Ogah. Tiba-tiba nanti pas menang pakai dasi ketemu ke sini. Jo, ada ajudannya segala macem. Kasih. Tapi bukan soal Pak Ogah doang. Orang-orang yang bermobil juga pada brengsek, yang parkir sembarangan. Jadi ini udah jadi rantai setan aja ya, nggak muter-muter di Iya, situ. ada orang yang komen misalnya di TikTok gua, lu beraninya sama yang kecil lu. Lah, gua lebih kesel sama orang yang pakai Fortuner parkir sembarangan dibanding sama Pak Ogah. Sejujurnya kalau mau dibanding-bandingin ya. Gua lebih pengen itu orang yang pakai mobil digembesin bannya dibanding Pak Ogah dirazia. Cuman tapi ini cocok jadi menteri perhubungan guys, kagak mau. Yang perhubungan nggak itu doang, nggak ngurusin begitu Iya, doang. tapi kan maksudnya ini kan lu ngomongin tata kota. Harusnya menjadi kepala dinas perhubungan, bukan menteri perhubungan. Masih jauh. Harusnya kepala di sub DKI harusnya gua. Oh gitu. Harusnya. Kayak kalau misalnya gubernur terpilih, ini kayak kepala disub calon wali kota nih, Jaksel juga. Jadi dia bisa merangkap segalanya. Anehnya gini Jo, di Tanjakan di Kemang nih, Iya. lo tau gak Tanjakan di Kemang ada yang gue lupa nama jalannya. Iya. Itu ada Pak Ogahnya kan. Ada Pak Ogah yang ganti-gantian, naik turunnya gantian. Pak Ogahnya yang nentuin, tunggu dulu, yang bawah turun dulu. Oh, yang tinggi banget begini Yes. ya? Iya. Pak Ogah ada di situ karena kebodohan pemerintahnya. Karena ada void di situ loh. Harusnya pemerintah naruh lampu merah. Kalau ada lampu merah, ada fasilitasnya, nggak bakal ada Pak Ogah. Pasti Pak Ogahnya hilang sendiri. Pak Ogah itu ada karena emang pemerintahnya lalai. Banyak belokan-belokan yang kalau di BSD beloknya itu muternya gampang, nggak ada Pak Ogah. Di sini karena beloknya susah, memang fasilitasnya nggak ada, jadi ada Pak Ogah. Jadi memang sebenarnya hal ini semua bisa digantikan dengan fasilitas-fasilitas yang Bisa, Pak Ogah itu ada, ya karena memang pemerintahnya lalai. Lebih salah pemerintahnya dibanding Pak Ogahnya gitu kan. Ya orang malasnya ngelihat ada celah buat nyari duit dengan cara mudah, ya celahnya ada ya dilakukan, ya wajar lah. Nah tapi memang Kak Gamal, gue appreciate banget Kak, karena memang gak banyak orang yang mau terjun di politik dan menurut gue belum banyak yang konsisten ngomong di sosmednya itu dengan isu-isunya itu tek itu, karena kan ada yang menyebar kemana-mana ngomongnya. Kayak kemarin gue liat konten lu yang ngomong soal Bogor, lu ngomong soal judi, tapi ternyata ujung-ujungnya ke tata kota, kelola dan pungli segala macam. Kawan tetap bagi gua tetap ada arusannya ke sini ya. Itu gimana lo cara nyambunginnya? Lu Gini. lu mikirnya ke arah Gue lagi kuliah lagi, oh ambil apa? kajian perkotaan S2 S2 di UI. wih paten. Baru masuk. Nih siap-siap 2029. Oh. Nggak main-main ini, serius ini. Oh gitu, kawan nih serius. Nggak main-main ini, serius Bos ini. paten. Tinggal tunggu partainya aja mana yang paling masuk akal nanti tuh. Ah nih. Itu. Tapi maksud gua kenapa nggak ada yang ngomong itu karena ya memang nggak laku. Lebih laku kan ngomongin demokrasi. Saya pejuang demokrasi. Ini anak haram konstitusi itu kan lebih laku. Ngomongin hal-hal yang bullshit gitu loh. Apa yang coba ngomongin demokrasi tapi laku? Tapi menurut lu dengan apa yang lu omongin ini semua di 2029 ekosistemnya bakal laku? Cuma DPRD menang gua. Tetap laku. Karena Maksudnya kan pola pikirnya pasti berbeda nih ya Iya. per periode. Ini bakal jadi game yang gue percaya ini 2029 orang-orang udah peka nih gini-gini. Gue harus percaya karena kalau gue nggak percaya dan gue melakukan hal yang sama kayak orang-orang lain, gue pasti kalah. Jadi gue harus percaya gitu. Iya. Kalau nggak gue nggak bakal menang. Gue pasti kalah kaya. Pasti gue kalah. Nah, Nggak ini bisa. sisi politisnya seorang Kak Gamal nih. Politisi itu 0,1% chance menang aja kawan percaya. Yes, kalau gue harus bagi-bagi sembako, gue pasti kalah. Plus gue malu melakukan itu gitu loh. Plus gue keringetan, gue nggak mau capek mager gitu kan. Gitu.
Lu gak mau keringetan gitu ya? Gue gak mau keringetan yang gak berguna lah, itu gak berguna buat gue. Oh. Ngapain gue bagi-bagi sembako? Emang gue sinterklas? Ini tamparan buat banyak orang nih ya. Ya, mungkin niatnya baik, tapi itu bukan kerjaan legislator. Tapi iya sih. Itu kerjaan siapa? Contoh gini, ada perda di DKI. Perdanya adalah orang DKI kalau mau beli kendaraan harus mempunyai surat bukti tanda punya garasi dari kelurahan. Supaya kalau ada orang-orang brengsek yang parkir sembarangan tuh harusnya nggak ada tuh karena dia punya garasi. Masalahnya perda itu udah ada sejak zaman Ahok, tapi nggak pernah ditegakkan. Tetap aja. Harusnya janjikan tuh di komplek itu kalau saya menang mati nih orang-orang parkir sembarangan nih gue panggilin di sub, mesti kan gitu kan. Iya, tapi kalau misalnya ngomong itu di jalan, bukannya perdanya yang ditegakkan, kitanya yang tegak nanti pening kepala. Ya, enggak sih menurut gua kalau ditegakkan beneran sama di subnya ya. Di sub kan harus kerja kan pajak buat gaji dia. Itu kan udah ada aturannya. Ini kan bukan masalah gua suka atau enggak. Ini aturan nih. Ini bukan gua suka atau enggak, ini ada aturan nih. Cuman kan mungkin ada kepentingan bisnis apa gitu. Yang mungkin membuat itu Kepentingan jadi ini. susah untuk naikin ekonomi, penjualan apa gitu misalnya. Jadi lebih ribet. Ya atau gimana lah maksudnya. Tapi itu harus ditegakkan karena banyak orang parkir sembarangan dan itu ngeselin banget. Itu ngeselin banget. Itu benar-benar bikin stres sih. Buat gue itu menurunkan kualitas hidup tuh. Ada orang brengsek yang parkir sembarangan tuh ngeselin sih. Wow, ini kekepoan gue lumayan terjawab. Pola pikir Kak Gamal tuh luar biasa banget sih. Wah. Ya, dan nggak berani dan nggak balik lagi. Gue senangnya di beberapa episode ini gue ketemu orang-orang yang nggak banyak menyuarakan hal yang dia perjuangin dan mau dikeluarin di sini gitu. Kayak pola pikir seperti ini kan nggak populis. Oh iya. Nggak menyenangkan banyak orang. Tentunya nih orang-orang yang nonton ini mungkin jengkel kali misalnya. Ya, ngapain sih nih kawan ini? Segala macam. Tapi ya mau nggak mau kayak ngobrol sama Rian Fardi misalnya. Ya kalau nggak ada orang-orang yang ngobrol atau ngomongin hal tersebut, jadi siapa yang ngomong gitu? Dan bahkan kalau dia kan pergerakannya dia pengen untuk yang namanya anak-anak muda justru. Ini ngomongin the base-nya anak muda ya. Dia pengen ngumpulin anak muda itu lebih banyak lagi melalui distrik berisik gitu untuk bisa jadi kayak dia, ngomong lebih berisik. Jadi nggak cuman dia, nggak cuman Kak Gamal, tapi lebih banyak lagi yang berisik karena menurut dia sedikit banget yang mau berisik akan hal ini. Kita geser ke arah pilkada. Pilkada ini menurut lu daerah mana yang patut untuk kita perhatiin atau awasin gamenya? Jakarta lah. Gue orang Jakarta dan memang kita kan paling panas Jakarta nih. Selalu. Sering kali kan bahkan ini jadi batu loncatan. Iya. Untuk pemilu selanjutnya. Kenapa Jakarta? Jakarta ya semua media di sini kan, exposure di sini. Dan jadi Jakarta pasti bakalan jadi cawapres minimal. Apa yang perlu di-highlight dari pilkada besok? Apanya nih? Calonnya ya pasti Anies lah, satu. Pasti tuh. Emang pasti dapat tiket? Pastilah. Belum tentu. Tetap aja pasti ada partai yang berani dan pengen menang gitu. Emang kalau sama Anies pasti menang? Hampir pasti menang. Hampir pasti menang. Terlalu berat lawan Anies. RK pun gue rasa nggak bakal maju sih. Mikir-mikir ya gitu ya. Karena berat banget, terlalu berat. Cuman Ahok yang bisa membuat pilkada ini akan seru. Karena kalau Anies maju dan lawannya bukan Ahok, bosen aja. Apakah Ahok masih punya market yang sama dengan pada momen tersebut? Ahok tetap kayaknya Ahok sih. Udah reduce deh. Udah reduce tapi ya itu segitulah tingginya Anies di Jakarta sekarang maksud gue loh. Karena hal tersebut Ya, jadi bahkan kelihatannya Ahok yang sekarang pun ya cuman Ahok emang yang bisa. Kalau nggak susah juga. kalau ternyata Anies misalnya Ahok gabung misalnya nggak bisa. Peraturan nggak bisa. Kenapa? Karena Ahok pernah jadi gubernur, nggak boleh turun jadi cawagup. By peraturan. Oke. Dan aneh aja sih kalau Ahok gabung gitu. Memang. Iya. Tapi kan kayak misalnya Pak Anies kan sekarang yang kita tahu banyak kedengarannya sama Sohibul Iman. Diikat nih sama satu partai nih. Kan Anies identik dengan satu partai PKS. Nah, Sohibul Iman kan petingginya PKS. Nah, itu apakah bisa dapat chance untuk dapat tiket dari partai lain? Kan ada gengsi bukan ya seperti masa semuanya orang lu. Bukan soal
dapat apa enggak tiketnya. Kalau dapat tiket pasti dapat gue rasa, karena cuma kurang 4 kursi kan. Iya kan. Masalahnya 18 Anies kursi ya kalau nggak salah. Anies gak bakal mau. Anies ini kan politisi jenius. Mana mau dia sekolah begitu. Ya bisa kalah dia. Kalau ternyata dianya nggak mau tapi partainya juga jadi nggak mau, kehilangan lah kursinya itu. Ya kalau nggak ada PKS kan ada yang lain. Misal dia gabung sama PDI kan PDI 15, tinggal tambah lagi siapa PKB. Cukup udah. Udah cukup ya. Mm-mm. Selain Anies yang perlu kita highlight. Ya Ahok lah. Meskipun kecil tadi. Meskipun Ahok kecil mungkin lemah juga dia. Tapi gue rasa kalau Anies itu nggak sama PDI wakilnya, PDI bakal majuin Ahok sih, karena nggak ada lagi yang bisa lawan Anies kecuali Ahok. Kecuali PDI dapat nih wakilnya Anies nih, ya pasti pilih jadi wakilnya Anies lah, pasti menang. Nah kalau misalnya disuruh pilih Anies atau Ahok, pilih siapa? Gue pilih Ahok. Gue pilih Ahok. Dengan semua yang sudah dia lakukan dan ngebuat Jakarta ini jadi menginspirasi lo juga ya berarti? Karena Ahok ini punya wacana program yang bisa mengentaskan tukang parkir. Secara tidak langsung. Balik lagi ke situ ya. Jadi dia tuh dulu pernah punya wacana mau bikin pasukan merah. Kan ada pasukan oranye, hijau, bla 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 bla. Ini pasukan merah, dia pengen bikin nih. Pasukan merah ini isinya adalah para pengangguran yang dilatih untuk menjadi tukang bangunan. Oh. Iya. Jadi pola pikirnya daripada Ini kita nggak pernah terrealisasi? kalah kan kemarin. Oh. Gara-gara kalah kan nggak jadi. Iya. Jadi logikanya adalah dengan kita banyak pengangguran di Jakarta nih, mendingan di training jadi tukang bangunan. Ya dialah yang jadi supply kebutuhan tukang bangunan dibanding kita impor dari provinsi lain. Katakan dari Jawa. Kuli-kuli Jawa itu kan top itu. Lebih baik kuli Jawa yang emang jago-jago ini dijadikan instruktur. Coach nih. Jadi coach TOT gitu ya, trainers of. Ini dari luar negeri katakan dia begini nih. Kita belajar dari kuli Jawa nih. Kuli Jawa ini kan wah. Pak, gue kalau di rumah gue tuh kuli Jawa tuh dia ngerti semuanya. Iya. Gila nih orang nih. Iya. Dia bisa bangun apa aja ya. Jadi instruktur tuh, misalnya dia kan orang terlatih nih. Dilatih nih para pengangguran daripada lu ngamen nggak boleh loh. Daripada lu ngamen, daripada lu ngemis, daripada lu jadi Pak Ogah, malak-malakin orang, jadi tukang parkir liar, jadi tukang bangunan aja. Dan kebutuhan tukang bangunan itu tinggi. Iya. Di dalam komplek kalau lu punya WhatsApp grup itu bapak-bapaknya ada aja yang tuh bisa bangunin ini. ada yang punya kontak ini, kontak ini. Iya. Selalu kita impor dari Jawa kan. Dan memang kan pertumbuhan di Jakarta ini kan setiap hari ada aja yang dibangun. Waduh, bangunan kita kan paling hebat ini. Iya. Dan ingat ya, semakin banyak suplai tukang bangunan, artinya akan semakin banyak toko interior yang laku. Iya. Naikin ekonomi chain ini. Mutar ini jadinya. Ini chain nih, S1 akan semakin laku katakan misalnya. Suppliernya akan makin laku juga. Makin laku tukang bangunan, makin dia lapar dia beli bakso. Makin dia beli bakso, tukang bakso, supplier bakso daging ini laku juga. Ini kan chainnya harus nguler. Daripada lu cuman beli peluit impor dari Cina jadi kang parkir. Emang tapi kalau gubernur atau nama-nama lain nggak masuk ke radar lu Kak? Gue suka Anies. Kan misalnya ada Anies, Ahok, misalnya Nasdem kan, Syaroni dimuncul-munculin kata Pak Paloh, Mas Syaroni aja, tapi Syaroni kayaknya nggak mau. Misalnya Kak Wibi, Nasdem, atau enggak Zita Anzani, PAN, gitu-gitu kan muncul namanya tuh. Ya apa yang diomongin sama Syaroni sama Wibi sama Zita Anzani? Gue belum denger aja kali. Kan yang gue denger mereka kan ngomongin demokrasi aja kebanyakan. Dan itu yang tadi lo bilang di awal. Dan itu ya? buat gue itu bullshit, gue nggak suka. Tapi ternyata dianya orangnya pinter banget dan memang gila, tentu bisa gue pilih lah. Mungkin memang, dan orang ngomongin demokrasi nggak salah karena marketnya di situ besar. Gue nggak ngomongin itu karena gue nggak bisa ngomongin itu. Karena gue tahu kemampuan gue bodoh di situ, gue nggak ngomongin itu. Mungkin yang lain itu pintar dan mereka kan emang menang terus kan. Iya. Wibi menang, Zita Anjani menang, Syaroni menang. Ya memang mungkin jagonya di situ dan ya gue kalah dia menang. Kalau misalnya lu bisa dikasih kesempatan untuk kasih ide nih untuk kebijakan si gubernur terpilih, lo mau ngomong apa Kak? Selain parkir liar tadi. RPTRA itu wajib itu. RPTRA wajib diperbanyak di gang-gang karena di gang itu sumpek ya, lembab dan itu benar-benar nurunin kualitas hidup yang ujung-ujungnya ke ekonomi turun karena kurang produktif. Tapi berarti yang sering bikin kayak gitu-gitu kan kemarin Anies. Ahok RPTRA. Kalau Anies bikin taman.
Bedanya, Oke, bedanya oke, adalah oke, kalau oke, Anies itu oke, bikin oke. taman besar. Ahok yang di dalam gang-gang Kalau kecil Ahok ini. RPTRA itu konsepnya playground. Dia bikin ruang terbuka dalam Ramah anak, gang. ramah anak, ramah anak. Iya, jadi lu tinggal beli rumah dalam gang, lu beli rumahnya Pemda beli, hancurin jadi ruang terbuka. Itu ningkatin sirkulasi udara, kalau beban turun, ujung-ujungnya kalau ditarik jauh itu ekonomi naik gitu. Tapi make sense nggak dengan situasi lahan kita yang kurang nih? Ya tinggal beli rumah dalam gang itu nggak mahal kan. Beli 1-2 rumah, hancurin jadi ruang terbuka. Make sense. Ya barulah nanti orang-orangnya kayak dulu Pak Ahok lakukan untuk jadi rumah susun segala macam gitu. Dan rusun itu wajib dilakukan. Karena nggak bisa, ini kita mahal kan. Iya, iya, iya. Masalahnya adalah rusun-rusun di Indonesia ini stigmanya itu buruk. Rusun tuh kayak tempat orang susah. Stigmanya. Stigma ya. Iya, iya. Dan iya, dengan iya. pengelolaan yang buruk memang terlihat seperti itu. Oke. Kita kalau ke rusun nih bocor di mana-mana. Kurang suplai tukang bangunan. Iya, iya, iya. Pasukan merah maksudnya tadi tuh. Suplai Iya, tukang bangunannya iya, kurang, iya, iya, maintenance-nya iya, buruk iya, dan juga iya, mungkin iya, warganya iya, juga warga rusunnya juga abai juga. Oh, ini semua dari tadi tuh semua satu rantai semua. Nyambung. Tapi kalau lu ke rusun di sebelah rumah sakit Bunda, itu namanya rusun Polri. Di sebelah Bunda, namanya apa? Gua Ya? kurang. Di daerah mana? Sebelah rumah sakit Bunda di Menteng. Oh, yang banyak pohon-pohon itu ya, yang ke arah Taman Menteng itu ya? Iya, sebelahnya Oh. Bunda itu ada rusun Polri. Iya, 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 tahu. Itu harusnya rusun kayak begitu. Itu rusun. Semuanya ya. Gua ngeliat, ini apartemen apa? Rusun. Gila. Kalau rusun kayak begitu, siapa yang nggak mau tinggal di rusun? Iya, iya, iya. Daripada tinggal di gang, tinggal di rusun lah gua. Barulah lahan-lahan gang ini kita gunain. Sukarela mereka ngasih. Lihat rusunnya bagus begitu, siapa yang nggak mau? Iya, iya, iya. Tinggal di rusun kayak begitu, naik quality of life-nya itu luar biasa. Tapi rusunnya stigmanya buruk karena memang Tadi pasukan merah ini nggak ada nih. ya dan juga warganya juga abai. Padahal rusun bisa bagus. Rusun bisa bagus dan saat rusun nanti bagus, kita akan lihat tren rumah yang bangun ke atas. Banyak daerah-daerah yang udah urgent menurut gua untuk dibikinin rusun. Contoh katakan ya, ini pendapat gua aja. Contoh di Petamburan. Petamburan itu kan kelurahannya kecil. Jakpus. Di Jakpus. Udah ada rusunnya, udah ada, tapi kurang. Harusnya ditambah rusun-rusunnya, harusnya bertower-tower tuh di situ. Dan Petamburan ini macet berat, karena memang jalannya kecil. Banjir pula karena dekat kali juga. Itu harusnya tuh dibikin kebijakan yang dibikin jadi super blok ini Petamburan nih. Dibikin jadi super blok. Ini kan ada pasar juga. Iya, Jadi makin macet lah segala macam. Bikin jadi super blok. Kalau bisa orang Petamburan yang mainnya di Petamburan aja. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, katakan misalnya di Petamburan ini selain dibangun rusun, bikin juga ada angkot yang buat orang berpindah tempat di dalam Petamburan nih. Kalau perlu motor sama mobil yang bukan mobil niaga di ban aja biar nggak macet. Ban aja tuh mobil pribadi, motor pribadi, ganti sama angkot gratis lah. Bikinin di setiap sudut Petamburan parkiran umum. Jadi kalau dia mau berangkat kerja keluar Petamburan ya dia naik angkotnya dulu, naik ke parkirannya baru keluar. Itu Petamburan nggak akan macet kayak sekarang. Dan sekarang macetnya sejujurnya sih luar biasa ya. Dan banjir juga gitu Gue maksudnya. dari tadi cuma bisa amazed doang, keren banget sih. Tapi kan ngomong gampang, ngelakuinnya pas realisasinya di jalan pas itu kan. ketemu orangnya Minta susah. lahannya harus bayar segini, Iya. dipindahin nggak mau, Makanya pertama harus buktikan dulu bahwa rusun itu tempat yang nyaman, luar biasa. enak gitu ya. Rusun asrama Polri di sebelah rumah sakit Bunda Menteng itu menurut gua Oh iya itu yang di seberang gue bagus sangat tuh. kaget dan gue sangat top ini gitu. Yang bikin tuh siapa ya gue lupa. Yang bikin tuh eranya Anies atau Ahok gitu. Itu luar biasa itu luar biasa dan terawat. Oh itu Pemda yang ngurus juga tapi ya? Pemda yang ngurus. Anies kalau nggak salah. Itu bentar dicek lah. Itu bravo itu bravo. Wah, ini Itu. cocok sih emang lu lagi ngambil S2 tata kota ini Kajian perkotaan sih bukan tata kota. kajian perkotaan. Yes, Oh, yes. Wah dan bahkan kalau karena kajian ini lu punya knowledge tentang landscape-nya Jakarta ini pasti lebih matang lagi. Harapannya begitu ya. Harapannya begitu lah. Kalaupun gue kalah lagi ya harapannya Tapi kayak Valdo Maldini lah. Tiba-tiba jadi wali kota gitu. paten. Harapannya begitu lah. Kawan perjuangannya nggak Harapannya berhenti-berhenti. Politisi katanya kalau nggak bertarung bukan politisi lagi. Iya, maksud gue daripada Marcel di Tangerang Selatan, mendingan gue kan. Untuk tangsel. Gitu loh, contoh lah. Dia baru aja bikin janji, bos. Katanya nggak mau korupsi. Itu kan janji yang absurd.
bukan janji. Itu kan bukan janji lah, itu memang kewajiban kan. Emang nggak boleh. Iya. Tapi kalau gue sama Marcel diadu, pasti menang Marcel. Popularitas. Ya iya jauh lah. Ya gue siapa kan dibanding Marcel, pasti gitu loh. Pasti kalah lah. Cuma kalau DPRD karena lawannya banyak dan memang nggak perlu suara banyak, jadi gue pede. Emang kan beda kan game pilkada, game Beda lah. Kalau Pileg. pilkada kayak begini ngomongnya mati lah. Mana bisa? Iya. Mana bisa? Kan memang Mestinya kayak game ketokohan ini mesti kan. kayak di Bekasi. Bikin janji naikin gaji RT. Itu kan lebih masuk tuh. Iya. Karena janji semudah itu kan lebih masuk lah dibanding janji yang beneran janji beneran gitu loh. Ya begitu, pilkada beda lah sama pileg. Tapi lu bakal dengan Bro Gamal yang punya mimpi luar biasa ini. Gak tahu ya, gue masih setengah-setengah mikir bahwa orang-orang kayak kita ini 2029 yang ngomongin gagasan itu bisa terpilih. Kalau misalnya nggak kepilih lagi, lu mau maju lagi? Atau udahlah, emang bukan dunia gue? Selama itu gratis kenapa enggak gitu? Dan tetap tidak mau. Selama itu gratis kenapa enggak? Oh iya, kemarin juga gak dari partai pun juga nggak ada minta apa segala macam. Gini loh, gue kemarin nyalek itu menguntungkan gue loh secara personal branding. Gue udah banyak endorsement dari caleg-caleg yang DPR macam-macam. Gue untung. Jadi kalau itu menguntungkan gue ya gue lakukan setiap tahun meskipun gue kalah lah. Toh gue untung, ini kan bisnis aja. Kalaupun kalah gitu. Kalau nanti gue kalah lagi misalnya katakan, terus tapi gue endorsement makin banyak, ya kita lanjutkan lah sampai jadi tim ses Pilpres one day kan gitu. Kalau lo lihat diri lo sebagai aktornya, ini kan tadi bertarung, ngeluarin melihat diri seorang Gamal sebagai the man behind gitu nggak? Misalnya kayak kita kasih nama banyak ya, misalnya Ipang Wahid, misalnya Motuls misalnya, atau enggak orang-orang kreatif kayak Iman, kayak Pangeran Siaan, itu kan orang-orang yang concern, punya ide, gagasan segala macam, tapi endingnya mereka tidak berpolitik secara praktis, tapi jadi orang di belakang. Lo melihat diri lo seperti itu nggak? Enggak sih, kalau gue sih sekalian aja lah, sekalian nyalek aja. Misalnya Ya mungkin hebat menjadi seorang Ipang Wahid ya, tapi ya sekalian nyalek aja. Ya kalau gue sih, gue yakin bahwa gue nggak akan dibenci hanya karena gue nyalek di partai apa. Toh gue bikin statement kan bahwa gue nggak percaya partai juga. Gue cuma nyalek karena kewajiban aja gitu. Iya. Tapi sejujurnya kalau di Gelora, Fahri Hamzah itu idola gue. Wih iya. Yes. Bang Fahri. Menurut mau dong kenalan sama Bang Fahri. Itu di Cibubur tuh. Menurut gue orang yang layak ngomongin demokrasi itu cuma Fahri Hamzah. Selain Fahri Hamzah itu bullshit menurut gue. Karena dia ngerti banget itu. Iya. Itu panutan. Ya yang kemarin dibahas soal MPR segala macam. Dia ngerti masalahnya di mana begini-gini. Kalau yang lain ngomongin demokrasi ya, karena memang topiknya hot aja. Bukan yang konsisten ngomong hal tersebut. Ya konsisten karena memang view-nya bagus. Iya. Tapi maksud gue kan demokrasi itu kan alat bukan tujuan gitu loh. Lu ngapain ngomongin dari tahun 2004 sampai 2024 ngomongin demokrasi? Tujuannya kan bukan demokrasi. Iya. Cuman itu kan cuman salah satu ini caranya lah aja. Diomongin. Tapi views-nya bagus. Iya. Ya tentu dengan what memang vote kita butuh views yang bagus kan. Ya gue gak nyalain dan karena gue gak ngerti ya gue gak bisa ngomong itu kan. Ya mau dong kenalan sama Bang Fahri. Wah itu pindah aja ke Gelora tuh sekalian gimana? Itu kalau itu legend itu kita sih respect kalau itu sih. Apa jangan-jangan lu kemarin juga salah satunya karena ada Bang Fahri di sana. Oh iya itu Fahri Hamzah, iya panutan itu. Jadi lo oke lah gue di Gelora nih. Yes. Oh. Iya. Wow. Men tetap gue juga nggak tetap loyal sama partai tetap aja. Tapi Fahri Hamzah gue suka gitu. Emang orang tuh biasanya ya mayoritas akan ngomong. Iya, saya loyal sama partai saya. Saya akan siap tegak lurus. Kagak lah, nggak dibayar Saya apa petugas lo. partai. Makan sendiri lo. Ngapain lo loyal sama orang? Gitu kan. Oke, nah ini kita di akhir-akhir. Gue pengen nyinggung sebenarnya di luar dari apa yang kita bahas kemarin. Sebagai seorang pegiat sosmed, aktivis sosial media, lo ngomong banyak program dan sebagainya. Ini kan berhubungan juga selain dengan bidang tadi yang udah banyak disuarain, ini berhubungan dengan Kominfo. Ini Kominfo lagi kenapa nih menurut lo nih? Ini kayaknya judi online. Gue kemarin sempat bikin videonya juga. Judi terus sama lo pada judi online nih ngaco. Ini 600 triliun perputaran duitnya. Ini salahnya di mana?
menurut lu? Ini apakah Kominfo-nya nih yang harus diganti atau sistemnya kah yang harus diberesin? What do you think? Ya, gue sendiri bukan orang yang kompeten untuk ngomongin ini. Tapi kalau gue dengar dari menterinya kan judi online ini bukan masalah Kominfo doang. Banyak kan? Kalaupun Kominfo pengen ngilangin, nggak segampang itu karena ini bukan masalah Kominfo doang. Jadi data hilang kan segala macamnya. Ya macam-macam lah pokoknya. Ya kalau gue sih sebenarnya nggak masalah Kominfonya isinya orang-orang tua. Gue nggak peduli orang Gen Z ke, Gen Y ke, Gen A ke, gue nggak peduli karena di setiap gen ada yang bego, ada yang pintar. Oke. Kalau dia gen apa sih namanya itu boomer segala macam, kalaupun dia ngerti banget sama Kominfo ya nggak apa-apa juga menurut gue sih. Iya. Kalau ngomongin judol, ya tadi yang kalau kata orang Kominfo si menterinya siapa tuh namanya itu? Budi Ari. Itu kan masalahnya bukan Siapa tuh namanya tuh? masalahnya kan bukan di Kominfo doang. Iya. Banyak pihak-pihak berwenang lainnya. Gue lebih bingung kepada orang yang main judi. Judi ini secara sejarahnya nih ya, originnya adalah hiburan orang kaya. Iya. Orang kaya main judi buat ketawa ketiwi. Dia main di Las Vegas, dia main di Macau, dia main di Genting, di Singapura. Iya. Yang aneh kenapa orang miskin ikut-ikutan. Bahkan kan dulu zaman Ali Sadikin ini dijadikan bahan untuk pertambahan ekonomi. Iya, tentu. Karena memang dia tahu nih ada market orang-orang kaya ini nih. Hiburan orang kaya. Hiburan orang kaya. Orang miskin gak diajak. Iya. Kenapa orang miskin main judi? Lu gak diajak, lu miskin. Maksud gue gitu loh. Kalau saldo belum miliar-miliar, jangan main judi lah. Lu belum orang kaya kan gitu maksudnya lo. Gue juga nggak main judi kan gitu maksudnya lo. Aneh aja gitu. Jadi banyak orang nggak punya ilmu self awareness gitu loh. Nah, gue tuh mikirnya kalau kemarin tuh dari pembahasan di video gue ya, gue mikirnya orang kita tuh suka banget sama yang namanya harapan. Yes. Meskipun kecil tadi orang kita tuh sering kayak kayaknya bisa deh. Jadi masalah juga tuh menurut gue tuh. Iya. Ya harapan gak ada yang salah. Dulu kan Jokowi adalah kita tuh harapan juga. Nah itu yang gitu-gitu tuh kita kan suka tuh. Jual sesuatu memang harus pakai harapan. Menurut gue itu memang caranya harus begitu. Jual barang harus pakai harapan. Jual diri harus pakai harapan. Deketin cewek harus pakai harapan. Nggak bisa pakai spek ganteng doang. Harus ada harapannya. Tapi kan masalahnya adalah harapannya kalau mau sukses harus masuk akal ya. Yang aneh adalah konsumen judol. Harapannya nggak masuk akal, ada chance sedikit sih, tapi kan tahu semua dibikin against dia sistemnya. Iya. Makanya bisnis juga, nggak mungkin lu bisa jadi kaya dan lain sebagainya karena Banyak temen gue yang main judol, saudara gue ada yang main judol. Memang kan gitu. Gitu sih. Lu ngomong kayak gini nggak takut nanti digeruduk di grup WA keluarga nanti? Memang orang goblok kok, maksudnya gimana? Gimana memang goblok kok gitu maksud gue. Iya. Ya kalau goblok ya siapa yang mau nyelamatin, nggak ada. Well, iya berarti ini kalau balik ke gitu hal Kominfo segala macam, pertama kan ini memang bukan sepenuhnya di Kominfo menurut lu. Tapi kan ambil alih Kominfo ini juga sangat berat untuk bisa ngeberantas ini. Ya karena tadi ini kan nggak Kominfo doang gitu. Iya. Katanya gitu. Katanya. Gue nggak tahu juga, nggak ngerti juga kan gue. Oke, dan kayak data. Sebagai orang yang punya followers banyak dan segala macam, data bisa diretas segampang itu karena sistem Kominfonya yang juga nggak clear. Itu gimana tuh? Ya kalau gue mungkin kalau ngomong konkretnya lebih sedih kalau lagi keluar negeri kali ya. Jadi lama di imigrasi gitu kayak gitu. Itu katanya kemarin ada ditutupin gitu ya. Ya kalau konkretnya itu yang menyedihkannya lah. Kalau ngomong data dicuri, ya menyedihkan tapi ya sepertinya memang sudah selama ini juga data kita udah bocor juga sebenarnya. Tiba-tiba ada yang kontak-kontak gue nawarin asuransi, siapa itu? Oke. Dapat dari mana data gue tuh? Iya. Kita kan capek maki-maki dia mulu. Kita nggak mau ditawarin itu ya. Blok nanti muncul dengan nomor yang lain. Tiba-tiba ada nawarin gue pialang-pialang apa lah gitu kan. Ada aja. Gue rasa emang sudah bocor juga sih. Tapi yang kemarin konkret banget tuh karena di imigrasi bikin jengkel. Untung gue nggak merasakan itu. Untung aja. Oke. Oke, kita rangkap, kita kejawab juga kayak Mungkin lo lebih paham lah. Gua ingin ngomong lebih tertarik yang perkotaan tuh. Iya, benar. Kalau Kominfo ya, kalau konkretnya ya masalah imigrasi aja. What's next, bro? Setelah ini, selain tadi udah punya rencana untuk ambil S2, bukan punya rencana, udah masuk kan? Udah masuk. Per kapan? Abis pilkada lah. Oh ya akhir-akhir itu ya. Sebelum pilkada Oktober. Oktober. Selain S2, apa yang selanjutnya akan seorang beragama lakukan? Iya tetap konten, tetap
main TikTok, main YouTube segala macam. Tetap kalau ada podcast saya datang, mungkin kalau diundangan gitu kan. Nanti mungkin sudah saatnya Hamin 2 tahun menjelang pemilu ya mungkin cari partai yang bisa menerima gue dengan segala keadaan gue yang minus ini gitu kan. Tapi kan take and give. Gue mau give something ya dia juga give gue something lah. Iya, Ini kan semua nggak ada yang ikhlas-ikhlasan. Iya, iya. Gitu sih. Dan ya kalaupun nanti gue ngalek lagi jadi ya gue hanya akan jualan dengan ke niche market gue aja sesuai gue punya market. Dan kalau gue jadi gue nggak akan merasa berhutang sama konstituen gue juga sih. Karena saat gue nyalek gue akan ngejanjiin sesuai yang akan gue lakukan. Jadi ya patokan gue itu gue loyal kepada values gue pas gue kampanye itu gue nggak akan loyal kepada konstituen gue. Kalau konstituen gue ternyata ada 10.000 orang tukang parkir beli gue nggak akan bantuin dia juga. Tapi memang fokus dengan apa yang lo pengen, yang lo selama ini omongin. Iya. Segala Katakan kemarin misalnya gue menang misalnya dan gue ditaruh di komisi E ngomongin pendidikan. Iya. Jujur gue nggak tertarik. Nah itu komisi gua. Ya lo Gua tertarik. pengen itu, gua tertarik. Gue tidak. Kalau ada orang ngomongin KJP gue nggak tertarik. Berarti komisi D ya? D pembangunan. Ya, D. Ya. Gue nggak akan atau komisi antara B atau D lah. B iya. Ya gue masih bisa di situ. Kalau di E gue nggak mau. Kalau gue kemarin jadi ya, karena gue nggak tertarik. Orang ngomongin KJP gue nggak tertarik. Sesimpel karena gue nggak peduli aja. Dan lu nggak bisa peduli ke semua hal betul. gitu loh. Ya itu dia. Lo harus itu dia betul. tahu marketnya Betul, gitu loh. betul, Ini kita jualan barang, kita jualan diri sendiri. Deketin cewek mesti begitu. Tahu kita Iya, speknya iya, yang iya. mana kita bisa. Dan nggak ada, dan sering kalian orang nggak berani ngomong, gue nggak peduli dengan hal ini. Yes. Karena takutnya nanti menyinggung Yeah. market ini nih segala macam. Kan masih mengharapkan tipis-tipis suara dari market sebelah sana. Ya, ini kedewasaan pola berpikir untuk masuk ke politik nih. Bukan, ini ilmu dagang. Ini kan dagang diri ini. Wih, Ini ilmu dagang ini. Ngomongin dagang, gue pengguna produknya Bro Gamal guys. Itu sangat berguna. Ini kan ilmu dagang ini. Coba deh produk-produknya dicek deh. Ya, lu pakai yang mana? Gue pakai Tuptil. Penutup pentil. Wah. Berarti lu market gue nih. Market. Bos, sebagai orang yang big size, kita perlu hal Iya, tersebut. iya. Siapa tahu nanti gue masuk ke dapil cakung. Oke. Nah, kita lihat tuh aja nanti. Oh kalau misalnya nanti di Cakung akhirnya udah ketawa-ketawa aja nih. Ini 3 tahun lalu kita ngomongin ini nih. Kawan jadi lawan ternyata. Wah, tapi kan marketnya beda, balik lagi. Oh, itu loh maksud gue, betul loh. Marketnya memang ya jadi kan nah perkawanan di politik ini kadang-kadang seremnya gitu. Lo ngerasa ih saingan gue nih. Tapi kalau bisa berpikir jernih bahwa marketnya beda segala macam ya udah main-main aja gitu. Bener-bener ya. Tapi yang satu gue pelajari ya dari tadi kita ngobrol di luar tuh. Harus nyalek di tempat sebagai DPRD yang caleg DPR itu top tuh. Gitu kan? Oh iya. Itu pelajaran tuh. Bos, tandem itu penting. Tandem itu gue harus didapil dan tandemnya oke gitu. Bagi gue yang tidak ya gue masih muda, tidak kuat secara finansial dan ketokohan, tidak dikenal ya kita perlu tandem dengan yang ketokohan dan amunisinya juga bisa membantu para caleg-caleg duafa ini. Itu wajib tuh. Itu sepertinya harus gue pastikan itu. Oke. Untuk tidak kalah kedua kalinya. Berarti gitu. lo harus cari partai dengan caleg di dapil. Ya caleg DPR-nya itu penting itu caleg DPR-nya tuh. Ya kita bantu dia kasih kita uang lah kan begitu gitu. Kita bikin baliho. Gue gitu. punya ini nih, lo mau bisa apa suara lo nanti gue bilang vote lo nih. Dia kan butuh kita juga. Iya. Kalau nggak dia kalah kan. Kayak Valdo Maldini. Kalahnya karena itu ya jadi ya. Dan ya memang kan karena partainya juga nggak lolos. Iya, maksudnya dia kan suara menang, tapi kan kalah karena suara suaranya partai. kayaknya seingat gue juga memang nggak. Oh, gitu. Tipis-tipis banget, tipis. Tapi kalau DPRD-nya lebih semangat, mungkin Tapi bantu. kan karena apa yang dilakuin sama Valdo Maldini ini kursi di dapil tersebut nambah. Jadi dari 1 jadi 2. Ya, tapi harusnya sebaliknya kalau DPRD-nya oke juga itu bisa membantu dia juga kan. Iya. Kalau kebetulan dia Bisa milih lebih partai yang lagi. sama juga di pileg DPR-nya gitu kan. Betul. Ya itu sih maksud gua itu pelajaran oke itu. Itu teknis yang sangat penting itu. Nah, ya kita ngomongin teknis nanti. Wajib itu. Ya. Thank you so much Kak Yo, Gamal. thank you, Jo. Terima kasih banyak Ya. udah mau datang ke UMKM Super Mikro ini. Nanti gua review dulu nih takutnya ada Iyalah. salah ngomong gua nih. Iyalah, Nggak enak gua nih. wajib. Ntar gua kena masalah lagi. Iya nanti diomelin keluarga di grup WA nih gara-gara ngatain keluarganya nih. Kan banyak keluarga gue tuh banyak. Banyak. Teman-teman gue pun gue anggap keluarga. Jadi kan politisi, jadi kan banyak politisi nih keluarga. bos. Kan banyak. Sisi politisi seorang Gamal nih. Sekali lagi terima kasih banyak, sukses, selamat belajar kembali. Ya, thank you Jo. Gue kekepoan gue sudah banyak terjawab. Semoga kita bisa kolaborasi banyak Kak di banyak hal. Wah, iya, ke siap. depannya. Jadi
guys, tata kota itu jadi hal yang sangat penting. Meskipun, dan gue bersyukur gue ketemu sama orang yang tahu meskipun ini bukan isu yang banyak disukain, tapi memang harus disuarain. Karena kuncinya memang kembali lagi, kalau nggak disuarain siapa yang mau nyuarain lagi? Kalau bukan orang ini atau orang tersebut yang punya isu yang benar dan nggak disuarain, siapa yang mau nyuarain? Sekali lagi terima kasih banyak, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.